bisa kita pungkiri teman-teman, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sangat banyak sekali pihak ataupun oknum yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Meskipun lebih banyak lagi pihak ataupun golongan yang suka terhadap kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Hal yang tidak suka tersebut kepada Kang Deddy Mulyadi tidak bisa kita nafikan ataupun tidak bisa kita pungkiri. Memang ada saja orang ataupun pihak ataupun oknum yang memang tidak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi. Termasuk dalam hal ini ada seorang bernama Sugi Nur ataupun Gus Nur. Ya, Cak Nur, bukan Cak Nur ya, Gus Nur. Yang dalam hal ini sangat luar biasa sekali ya, menyebut Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan, kemudian warga Jabar harus berhati-hati dengan orang yang suka turun ke gorong-gorong, turun ke got itu ya, yang kita sama-sama tahu hal tersebut dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, dalam hal ini ada komentar dari warga, dari konten kreator yang menyebutkan bahwa mengapa Kang Deddy Mulyadi banyak dibenci oleh orang yang memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Videonya akan saya tampilkan di sini teman-teman. Silakan. Terus ini saya punya meme ini yang masalah rumah sakit. Iya. Ustadz. Ya. Jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih. Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha, rumah sakit Santoso Hospital, Kopo Bandung, dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa Al Ihsan saja yang dirubah gitu? Mentang-mentang keislaman dirubah jadi Welas Asih. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini memang marah gitu loh. Marah ini. Gorong-gorong jilid 2, musyrik Islamophobia dan lain sebagainya. Ini Kang Deddy, jadi jangan hanya rumah sakit Al Ihsan yang diganti, rumah sakit yang lain itu demi kearifan lokal ganti semua namanya, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya Muslim atau non Muslim, saya juga nggak tahu. Nah, ini yang sementara bisa saya sampaikan sebagai closing. Wahai rakyat Indonesia, sudahlah. Ya, kalau hanya bantu fakir miskin ya wajar dia pejabat, wajar tugasnya. Nah, saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin, bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam ngasih uang fakir miskin pakai kamera, ya sudahlah, itu kan marketing, ya kan, untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti. Atau jangan-jangan sudah ada oligarki yang modali dia untuk jadi presiden keberapa nanti. Apalagi memang dia pendukung berat Gibran, pendukung berat Jokowi, sudah nas ya. Sekarang saya berada dengan Gus Nur, banyak buzzer-buzzer yang yang menghina nanti. Ya silakan saja apa. Apalagi nama Masjid Al Ihsan. Nama Masjid Al Ihsan dirubah dengan nama Masjid Welas Asih. Iya. Yang kata Gus Nur itu apa tadi? Artinya itu kalau dalam bahasa marketingnya non Muslim ya. Belas kasih. Kasih Tuhan. Nah, gitu-gitulah ya itulah. Pertanyaannya cuma satu saja. Kenapa nama masjid saja yang dirubah? Di sana nggak ada gereja. Ya kan? Kenapa enggak nama-nama gereja juga dirubah? Itu kalau misalnya adil. Maka cuma satu doang saya bilang sama KMD. What? Sama KMD. Kalau benar-benar kita adalah orang yang beriman, orang beriman tidak takut mati, orang beriman tidak mencari mati, orang beriman
hanya mempersiapkan matinya dengan baik untuk bertemu dengan sang penciptanya. Kalau kau rubah ke nama-nama Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke surganya Allah. Kang Deddy Mulyadi, tokoh yang sampai dengan saat ini masih terus-menerus menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat dengan nada positif, dan masyarakat mempercayai bahwa seorang Deddy Mulyadi telah membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Jawa Barat dan menjadi patokan bagi masyarakat yang berada di provinsi yang lain di Indonesia. Serangan-serangan yang ditujukan kepada beliau akhir-akhir ini tentu semakin menunjukkan bahwa beliau telah berada pada jalur yang benar, karena lazimnya di Indonesia orang yang benar akan selalu mendapatkan banyak musuh yang terus-menerus akan berusaha untuk menggulingkannya. Musuh-musuh beliau berasal dari kalangan birokrasi yang selama ini menikmati uang rakyat dengan sangat mudah, tanpa ada pengawasan, tanpa ada penekanan dan lain sebagainya. Para pengusaha-pengusaha tambang yang selama ini menikmati uang dari hasil mengeruk kekayaan alam dan mengabaikan keselamatan masyarakat tentu juga menjadi musuh yang sangat luar biasa bagi beliau. Para politisi tentu menganggap beliau adalah orang yang sangat luar biasa dan dipercaya masyarakat Indonesia akan menjadi penerus dan legasi kepemimpinan dari Pak Prabowo Subianto selepas 2 periode nanti. Dan ini menjadikan mereka semakin getol, menjadikan mereka semakin bertambah semangat dalam rangka menjatuhkan sosok yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, kita yang dituduh buzzer, padahal meskipun dituduh buzzer, kenal saja tidak dengan beliau, harus selalu menjaga agar beliau jangan sampai terlena dengan apa yang telah dicapai saat ini. Beliau tetap fokus pelayanan untuk masyarakat Jawa Barat dan tetap menunjukkan citra positif bagi masyarakat Indonesia. Sehat selalu Pak Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui apa yang menjadi keinginan Bapak, dan saya adalah orang yang sangat berharap Indonesia jauh akan lebih baik ke depan, jauh lebih bersih ke depan, agar Indonesia semakin mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara yang telah lebih dulu menjadi negara maju. Assalamualaikum. 10 tahun jadi bupati tapi buktinya Purwakarta tetap tertinggal daerahnya. Aku tambahin sekali lagi. Jadi kemarin aku tuh kebetulan ya aku bahas tentang KDM. Ini adalah tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang tidak suka dengan KDM itu kalau menurut aku. Jadi di sini aku tidak pernah memaksakan kalian untuk suka dengan KDM, memaksakan kalian harus ngefans dengan KDM, memaksakan kalian harus di bawah naungan KDM. Tidak seperti itu. Kalian yang suka, alhamdulillah dengan gubernur tercinta. Kalian tidak suka, itu hak kalian. Itu kalau menurut aku. Jadi selama KDM itu tidak merugikan kalian, please kalian itu jangan terlalu jangan terlalu berkata-kata yang terlalu wah kalau menurut aku. Jadi kalau menurut aku KDM itu sudah banyak buktinya. Kalau menurut Bapak yang satu ini sih KDM itu 2 periode menjabat itu sedikit buktinya atau gimana gitu ya. Ada 2 komentar sih. Aku mau jawab yang itu sih nggak bisa ya. Aku bisanya jawab yang ini. Mungkin karena komentar itu terlalu ini jadi di ini sama TikTok nggak bisa aku balas pakai VT. Jadi kalau menurut aku, kalau kita itu mau berkata kasar, kita itu mau berkata-kata buruk, kita itu mau mencaci, memaki seseorang, itu sangat mudah sekali, sangat gampang sekali, sangat enteng sekali. Itu kalau menurut aku. Tapi kalau kita menjaga lisan kita itu menjaga apa yang keluar dari mulut kita, itu sangat susah sekali loh. Karena sekali yang namanya hati itu sakit hati karena ucapan kita ataupun tersinggung dengan kata-kata kita, susah untuk sembuhnya. Itu kalau menurut aku. Jadi paling tidak kalau kita itu tidak bisa membahagiakan orang, kalau kita itu tidak bisa menyebarkan yang namanya kebaikan, kalau kita itu tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak, paling tidak kita itu tidak usah menyakiti
menyakiti ataupun mencaci maki, apalagi itu gubernur dan pemimpin kita. Itu kalau menurut aku KDM itu sudah banyak buktinya. KDM itu sudah banyak yang namanya membantu rakyat-rakyat kecil, bahkan ada yang namanya kampung KDM. Kalian masih mau mencari pemimpin seperti apa? Kalian mencari pemimpin yang korupsi sana sini? Kalian mau mencari pemimpin yang tidak pernah terjun ke masyarakat, boro-boro mau nanyain kabar, boro-boro nanya masa atau tidak, boro-boro. Aduh, aku udah tahu ya yang mau ngomong apa lagi. Intinya buat kalian, kita harus belajar dalam hal apa ya? Belajar ketika kita mau menulis komentar di video orang. Ini kira-kira enak ya aku berkomentar seperti ini atau tidak? Apalagi komentarnya itu buat seorang gubernur ataupun pemimpin, itu kalau menurut aku. Jadi alangkah baiknya, meskipun kita itu tidak mau berkomentar kepada seorang pemimpin ataupun gubernur, kepada siapapun tanpa terkecuali, kalau bisa kita komentar yang baik-baik dan kita berkata yang baik-baik. Itu kalau menurut aku ya. Itu saja sih, semoga buat kalian semua suka dengan video ini. Buat fans KDM dimanapun kalian berada, kita satu server, kita satu naungan, kita dukung terus, kita support terus KDM menjadi pemimpin dan hingga bisa menjadi presiden, yaitu orang nomor 1 di Indonesia. Aminallahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini saya tujukan untuk Gus Nur Sugi Nur Raharja. Sebenarnya sangat berat saya ini untuk menyebut dia sebagai Gus, karena memang tidak pantas. Kamu kalau tidak paham tentang apa itu pencitraan, nggak usah bicara tentang pencitraan. Seorang gubernur yang selalu membuat konten dari berbagai macam kegiatannya, itu bukan pencitraan, bahkan itu sebuah keharusan, yaitu yang dilakukan oleh KDM. Fitnah kamu begitu keji yang kamu tujukan pada KDM. Menurutmu semua yang dilakukan oleh KDM terkait Nah, oke ya. Itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan mengapa Kang Deddy Mulyadi, ya meskipun dikatakan lebih banyak orang ataupun warga dan juga masyarakat yang suka terhadap gaya kepemimpinan Kang Deddy, tidak menutup kemungkinan ada saja orang yang tidak suka dan ya dikatakanlah ingin dalam tanda kutip menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Jadi telah disebutkan alasannya oleh seseorang yang saya tampilkan di video di awal tadi. Ya, termasuk juga bagaimana Gus Nur atau Sugi Nur ini menyebut Kang Deddy Mulyadi musyrik atau anti-Islam. Cuma hanya gara-gara mengubah nama rumah sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih, itu sudah dikatakan musyrik atau anti-Islam. Padahal hal tersebut adalah baik tujuannya bagi nama baik rumah sakit tersebut. Begitu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.